TPS ke tempat yang lain gitu. TPS yang permanennya di mana ya ini orang gitu. Nah ini harus dibereskan. Yang kedua, yang 56.000 ini gimana? Nantinya apakah sudah terdaftar di DPT atau belum? Karena supaya ini tidak terjadi hal yang sama. Kan tabiat yang ganjil kalau kemudian hal yang sama, kan kita atmosfer politik kita cukup memekakkan terkait dengan kecurangan-kecurangan itu. Dan yang saya khawatirkan nanti adalah ketika hasil yang menang tadi memang dia sudah tidak boleh jemawa, yang kalah dia legawa, harus legawa, tetapi dengan proses dari rangkaian awal, dari proses yang panjang ini tidak berjalan, proses demokrasi yang jujur itu, yang berintegritas dan seterusnya itu tidak didapatkan, kualitas demokrasi menjadi pincang dan terganggu. Nah ini yang kemudian nanti semuanya akan menolak hasil. Nah sehingga memang bagi saya KPU yang hari ini masih ada gagap-gagap ini, gimana menyelesaikan semua ini. Salah satu contoh bagaimana ketegasan itu tidak ada. Misalnya kok bisa ada orang bawa foto ke TPS gitu, ke bilik suara. Itu kan nggak boleh, itu kan memunculkan transaksi politik di situ. Bagaimana tidak orang memotret, kemudian potret itu dikirim, itu akan dealnya jelas. Dan ada duitnya di situ kan. Saya ini loh buktinya, ya nggak Mas Hansi, ya Mas Angga ya. Ini buktinya, orang akan ngasih. Saya dapat apa ketika saya milih saya gitu. Nah itu salah satu. Kemudian bagaimana kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal ada di TPS itu. Warga pun nggak ada yang kenal. Nah sebenarnya begini, bagi saya tidak ada alasan secara logik bagi KPU untuk menolak orang untuk datang selama memang dia terdaftar di DPT, kemudian dia bawa surat keterangan di undangan, kemudian dia juga kalaupun tidak ada itu dia bisa surat cadangan yang 13 tadi, 2,5% tadi dia bisa ambil surat cadangan itu. Nah cuma kan ini tiba-tiba KPU juga hari ini saya juga harus jujur. KPPS atau orang yang bertugas di lapangan juga dapat ancaman intimidasi ketika memang mereka tidak ilegal gitu, siluman. Nah ini yang saya khawatirkan, pemilih yang hari itu sudah siluman, kemudian serangan fajar, kemudian ada kontak fisik dan ada juga yang ancaman nonverbal, itu dilakukan termasuk ini kok bisa, ini berpotensi.